Nah, Mbak Sevi, dari hampir 10.000 dapur itu, kira-kira berapa sih yang sudah ideal kelihatannya? Kayaknya gitu. Ketawa dulu ya jawabnya. Seringnya dulu ya. Ini kepala dulu sih. Ya, jadi kita kan udah pernah dengar ya kabar bahwa dari berapa? Sekarang dapur totalnya? Jadi 8.000 tuh udah beroperasi kalau nggak salah ya. Yang lagi proses tuh menuju 10.000. Oke. Yang beroperasi 8.000 ini, saya pernah dengar juga berita bahwa nggak sampai 10%-nya sudah tersertifikasi SLHS. Berarti cuman 800. Nah, nggak sampai 10%-nya. Ya, untuk SLHS gitu kan. Nah, ini saya juga kurang tahu nih, mungkin nanti bisa dibantu juga ya sama Menteri JPPI. Saya lumayan banyak SPPJ ini yang mendatangi MDO gitu ya. Mereka bertanya karena ingin sertifikasi HACCP dan ISO 22000. HACCP itu apaan singkatannya, Mbak? Oke, HACCP ini adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi SLHS, itu tuh kayak program persyaratan dasarnya gitu ya. Program persyaratan dasar di mana ya kayak fasilitas sarana prasarana itu gimana, terus hygiene pegawai dan lain sebagainya itu diatur di situ. Nah, kita juga bisa biasanya kalau di standar internasional kita taunya ini CHB ya, cara hygiene yang baik gitu kan. Nah, di atas ini kalau misalnya ini sudah terpenuhi di basic dari food safety-nya, kita bisa naik lagi ke atasnya, ini HACCP itu tadi gitu. Jadi di HACCP ini ada critical control point. Nah, selain tadi nih udah diawasin si fasilitas sarana prasarana, hygiene pegawai, naik lagi ke atas itu kontrol proses. Dari mulai dia penerimaan bahan baku, processing, tadi pemorsian ya, sampai nanti dia akan distribusi, itu diawasi di situ. Jadi mencegah nih mungkinnya masuknya kontaminan-kontaminan tersebut. Naik lagi ke atasnya ada ISO 22000. Nah, ISO 22000 ini tadi selain dia foodnya safe, tapi organisasionalnya juga diawasin. Nah, kebayang kalau misalnya strategi-strategi ini yang bahkan belum 10%-nya SLHS harus menerapkan ASAP dan ISO 22000. Kayaknya ISO masih jauh deh, karena kan pengelolaan organisasinya mereka itu pegawainya bukan pegawai, namanya apa? Relawan ya, relawan. Judulnya relawan dan dia dibayar harian. Nah itu juga, karena ketika waktu kita datangi beberapa SPPG, kita lakukan wawancara gitu ya, setelah tahu relawan gitu, terus kemudian ternyata dapat apa ya, sosialisasi food safety-nya itu hanya 1 kali, ketika waktu pertama kali si SPPG ini akan berjalan. Itu aja udah lumayan. 1 kali. Habit itu kan susah ya diubah ya. Yes. Itu sangat susah diubah. Kita butuh berapa sekian waktu, dan itu harus secara terus-menerus dimasukkan knowledge-nya sampai akhirnya habitnya berubah. Kalau cuma 1 kali di awal tanpa ada pengawasan sepanjang berjalannya ini, bagaimana? Iya, makanya saya tuh ngebayangin gini. Kemarin itu yang kita kunjungin, ya, dapurnya cukup ideal lah. Luasannya cukup luas, ada tadi alur itu, ada alurnya. Kemudian juga apa namanya, memang nggak sempurna sih, menurut kita sih masih tetap nggak sempurna. Tapi gini, itu di Jakarta satu, dan pengelolanya swasta yang ngerti FMCG, yang ngerti F&B. Tapi kan yang kayak gitu berapa persen sih, Mbak? Nah itu. Nah terus kita lihat dari sini gapnya terlalu besar menurut kami gitu. Gapnya antara dia saat ini kondisi yang bahkan belum tersertifikasi SLHS dan dia ingin ke ISO 22000 itu terlalu jauh. Paling nggak menurut kami yang banyak bergerak di bidang food safety, tolonglah si para penjama panganan ini diedukasi terlebih dahulu tentang food safety-nya. Dan diedukasinya jangan hanya 1 kali di awal, tapi ini secara terus menerus. Apa ya? Training atau edukasi ini tuh nggak harus dilakukan mereka 2 hari secara turut-menurut gitu ya, harus training gitu, enggak, tapi misalnya 30 menit 1 hari, dalam 1 minggu 30 menit, minggu depannya lagi 30 menit, itu udah merupakan effort gitu ya, dibanding kayak mereka harus ikut pelatihan 2 hari nggak ada produksi gitu. Itu justru nggak, otak manusia nggak akan dia mau gitu menerima informasi sebanyak itu 2 hari gitu ya, paling besoknya udah lupa lagi. Aku tuh lihat bibit begitu loh, Mbak. Nyatanya loh yang ini tapi itu kadang kalau too much information, kalau zaman sekarang bilangnya overwhelm ya. Overwhelm jadinya gitu. Anak Gen Z, gitu. Jadi kenapa nggak sedikit demi sedikit, tapi itu justru yang kita harapkan bisa mengubah habits-nya tadi. Yes. Kantor namanya morning dish bukan sih, Pak? Iya, benar. Kata dulu, sebelum nyampe morning brief, ini kan jalan 24 jam, Bos. Itu gimana midnight brief jadinya? Ini juga salah satu problemnya adalah tadi ya, karena dapur ini dia demand-nya 3.500 gitu kan, dia tidak ada waktu space untuk bernafas lah istilahnya. Exactly. Gitu kan, terus sudah gitu kita juga tahu nih makanan itu nggak mungkin ya 3.500 itu proses produksinya cuma beberapa jam.
Gak mungkin kan, dia pasti motong-motong, nyuci, masak apa dulu, prepare sebelum misalnya masak jadi menu utama dan lain sebagainya. Itu butuh waktu berapa jam? Nanti tarik lagi ke belakang berapa jam. Konsep food safety itu pangan terutama yang high risk cuman boleh waktunya 4 hour rule. Jadi kan ini kalau misalnya di hotel ya nginep, sarapan breakfast itu mulai dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 10, 9 atau 10 ya. Itu kan 4 hour rule. Karena dia maksimal segitu batasnya. Ketika udah jam segitu, udah nggak boleh dia dikonsumsi lagi. Gitu konsepnya. Maksudnya dibuang. Jadi food waste ya. Iya. Cuman ya emang itu di food safety kebayang sekarang mereka biasanya mulai potong-potong itu sekitar jam 7 mungkin ya. Nah ya, jam 7 atau jam 8 malam mereka potong-potong sayur. Kemudian masaknya nanti tengah malam jam 2 gitu kan. Kemudian mereka nunggu dingin dulu, pemorsian. Kebayang itu dari berapa jam proses itu. Distribusi pun berapa jam. Apalagi misalnya satu RPPG itu dia megang beberapa sekolah ya, 3.000 itu beberapa sekolah, jarak tempuhnya belum tentu sama semuanya. Iya, iya. Belum iya. macet ya, Mbak. Belum macet. 5 kilo kalau di Jakarta tuh nggak relevan, Bos. Nggak relevan, Bos. Tuh, Macetnya 5 kilo bisa 1 jam 2 jam itu. betul. Nah, Betul. bayang lagi, terus belum tentu mereka itu langsung konsumsi ketika sampai. Iya. Didiemin dulu. Wah, udah. Tadi senang dia. Nah, Kepala- party langsung. Kepala sekolahnya yang ngambil, Iya. kepala ketua kelas yang ngambil. Gitu. Jadi di situ terlalu banyak gapnya yang menurut saya kayak ini tuh harus benar tadi dievaluasi, diberhentikan dulu, dievaluasi dan cari tahu dulu gimana cara mengatasi hal-hal itu. Rupanya Indomie buatan nyokap tuh lebih baik. Yang udah jadi ya. Lu tahu yang viral sekarang nggak? Apa? Bus dikasih test pack garis 2. Hah? Iya. Nggak, gue banyak nonton TikTok kali. Apa tadi? Iya, kalau gue tuh pengen gini. Gue sudah mengalami Bu, saya mah kayak gue nggak apa-apa Bu ya. Takut ada orang tua soalnya nih. Kita tuh suaka kan bareng-bareng kita tuh udah mengutip dari perkataan wapres kita Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semua itu harus dibahas dari hulu ke hilir. Siap. Semua permasalahan itu harus dibahas dari hulu sampai hilirnya. Makanya programnya Bapak Gibran ada hilirisasi ya. Ada banyak permasalahan terjadi. Jadi begini, gue mencoba mempelajari apa sih yang menjadi backbone atau alasan atau reasoning ada program MBG ini. Permasalahan itu satu adalah pengetasan stunting, diajak. Bener kan ya? Pengetasan stunting. Nah, Harusnya dari ibu hamil dong. belum, enggak. Stunting itu ada banyak lagi sebenarnya variabelnya. Nah, permasalahannya stunting ini terjadi di daerah 3T. Ya kan? Nah, jadi campaign awalnya itu semuanya harus dimulai dari 3T dulu, baru masuk perkotaan. Oke, sampai situ udah kata clear ya. Nah, tapi permasalahannya ketika kita masuk di 1 tahun evaluasi ini, itu hampir 60% dapur yang running itu yang udah kita riset dan segala macam, itu hanya ada di kota. 40% di daerah mereka itu rata-rata cuma 40% di 3T, dan di daerah 3T hanya 20%-an. Jadi esensi di awal tuh jadi berubah. Jadi yang adanya pengetahuan stunting di daerah 3T, semua geser ke daerah. Alasannya kenapa? Karena daerah 3T secara infrastrukturnya nggak sesuai, belum memadai, belum apa segala macam. Akhirnya kan jadi pertanyaan kita, orang yang terbiasa kerja dengan perusahaan, yaitu adalah preparation-nya dulu kita lakuin sebelum kita implementasinya kan. Ya kalau misalnya memang 3T-nya belum selesai, kita siapkan infrastruktur di 3T ini, instead daripada kita bikin di perkotaan. Akhirnya kan jadi aneh nih menurut gua ya. Kenapa bikin di perkotaan? Karena harus keluar nih duit APBN-nya. Karena udah diketok palu. Kita bicara masalah politik. Ya Mas Dan tolong dibenerin kalau salah ya. Di permasalahannya itu APBN sudah diketok, sudah di palu, akhirnya harus dikeluarin di duit. Infrastruktur di 3T nggak ada, oke lah kita bikin di perkotaan. Di Makassar bikinlah 40 dapur anak anggota dewan gitu kan ya. Di Jakarta SPPG polisi dan TNI gitu. Nah, akhirnya kita jadi rancu. Ini program yang mau dibuat awalnya untuk daerah 3T, apakah hanya untuk program pejabat-pejabat yang ingin nyari uang aja gitu loh. Itu dari situ satu catatannya yang pertama. Yang kedua, ada banyak kejadian akhirnya itu menjadi escape ways para pejabat-pejabat kita ini untuk menormalkan permasalahan-masalah ini gitu ya. Kalau di Jakarta itu kita kemarin mewawancarai ibu-ibu orang tua kayak Bu Siti juga nih, Bu, kita seneng, mereka seneng dengan program MBG ini gitu karena anaknya dapat makanan, anaknya sekolah seolah-olah dapat makanan yang aman di sekolah, di dalam lingkungan sekolah ya. Karena kan di sekolah itu biasanya permasalahannya adalah jajanan di luar sekolah. Nah, karena ada MBG ini dia nggak jajan ke luar sekolah. Nah, akhirnya kata guru-gurunya aman nih anak-anak kita dari makanan-makanan sembarangan gitu. Katanya versinya. Nah, tapi ternyata
malah terjadi keracunan-keracunan yang nggak penting gitu loh. Memang di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar itu dikit banget keracunan. Mungkin nih kalau misalnya kita ambil skalasi dengan daerah-daerah yang lain ya, itu kecil banget. Tapi ketika kita ke daerah-daerah luar, itu keracunan banyak banget dan bahkan nggak terekspos, ya kan? Kenapa? Ya karena daerah-daerah yang terpencil itu belum ada orang main sosial media. Permasalahan perputarannya sekarang informasi semua di sosial media. Kalau kita ke daerah, orang paling banter main TikTok, ya kan? Nah, kita tidak terlapor nih. Mungkin di daerah-daerah ada laporan juga Mas di JPPI dikasih. Laporan setiap daerah Iya. ada. Daerah 3T pun masuk juga. Monokwari gitu-gitu. Oh, kalau 3T agak susah juga. Ya, that's why kan. Kita nggak tahu nih angka yang terjadi kenyataan yang harus di 3T ini seperti apa. Kemarin tadi 16.000 kasus keracunan ya. Kemarin saya podcast sama Faruk ya, sama Mas Ali Zainal. Mas Ali Zainal itu kalau di TikTok di Instagram disebutnya Mas MBG viral. Mas MBG viral ya karena dia ahli gizi UGM, dulu kepala BEM ketua BEM juga di UGM. Dia bilang gini, dulu itu ada kasus darurat gizi di Asmat. Ya tadi gue udah cerita tuh. Ya, kasusnya itu 200 anak gizinya bermasalah. 200 loh. Itu darurat gizi nasional. Sekarang guysnya 16.000 Mas. Tidak ada status gizi darurat gizi nasional, keracunan apa, tidak ada status apa-apa gitu loh. Siapa yang ring the bell pemerintah ini gitu loh. Karena kan memang secara naluri ya 216.000 berarti berapa persennya itu? Hampir 8.000% dari darurat nasional yang pernah terjadi di Asmat. Kenapa nggak ada yang ring the bell ini gitu loh? Kenapa nggak di stop? Terus gue juga coba di Swaka ini mencoba mencari tonton yang lebih positif untuk MBG ini. It happens di perkotaan aja. Bener ya Mbak Afi ya, Mbak Alwan ya. Kita nanya ke perkotaan tuh, tonnya akan selalu positif aja. Sebenarnya harapan kita punya modal untuk ke Manokwari, untuk ke Binjai gitu, atau kemana 3T untuk bisa ngeliput di sana. Gitu. Itu viral dulu, ntar dapat 5 juta. Oke. Ya, nah itulah harapan kita ya. Cuman kita masih mencoba kayak gitu udah nggak bisa lah gitu. Kurang ya buat tiket ke Manokwari juga ya. Manokwari tiketnya 12 juta nggak satu kali berangkat. Eh, Nah di APBN kita ini kan belum ada orang, gue belum menemukan lebih tepatnya deh, atau anak muda yang kayak mungkin sekelas Ferry Irwandi pun ngebahas berapa, misalnya 10% pendidikan, 8% kesehatan, belum ada yang pernah mengejawatakan tersebut gitu loh. Kita anak muda juga males ngebahas APBN, walaupun memang menarik untuk orang-orang yang cari olah-olah ya, masih ada ya, nggak tahu. Nah tapi maksud gue adalah kita harus melihat di porsi APBN kita tadi 300 3.000. 3.000 enggak, 300 Oh. untuk MBG, 3.000 dari total 3.000 triliun. Yang mana berarti kita katakan 10% untuk MBG itu mengeliminasi hak-hak banyak warga. Hak-hak pendidikan karena LPDP dikurangin, di efisiensi, hibah kampus dikurangin, iya Mas ya, dikurangin gitu loh. Bahkan revitalisasi jalan pun di daerah-daerah tuh nggak ada, nol. Kita sempat ngebahas masalah jalan rusak di daerah itu akhirnya nol untuk revitalisasi bangun jalan. Akhirnya banyak rakyat Indonesia, warga Indonesia itu akhirnya terzolimi. Kalian nggak sadar kalau misalnya masalah kita tuh disepelekan gitu sama negara demi menjalankan program MBG ini gitu loh. Nah makanya menurut gua ini MBG sebenarnya emang mau dipaksa jalan karena sudah terlanjur jadi, ataukah memang hanya untuk lu serius ngomong pengentasan gizi tadi? Karena secara berangkat dari niat awalnya pengentasan stunting nggak jalan, secara porsi keseriusan negara nggak sesuai, dari segi pelaksanaan nggak sesuai. Nah itu menurut gua ya ini teman-teman cobalah di ini, kan tadi kan ada HCAPP, HCCP ya apalah itu. Saya tidak biasa dengan singkatan Mbak. Ibu bilang harga jadi berantakan Ibu, jadi harus lebih naik ya. Kalau kata Zulhas itu dibilangnya ini efek positif dari MBG Bu. Kata Bapak Menteri kita tuh Bu, Bapak Menteri kita yang paling pintar itu gitu ya. Tadi juga secara pelaksanaan menurut Mbak Diajeng yang ahli gizi yang pernah muncul di Raditya Dika ya Mbak. Anak Raditya Dika dapat MBG ya Mbak? Oh enggak. Kalau di apa itu perlu dipertanyakan. Atau dipertanyakan? Nggak, saya kan dapat dikasih ke supirnya juga nggak mau. Itu. Terus dari Mbak JPPI tadi ada data yang 16.000 kasus keracunan. Yang di UI pun dari tadi ya Mas Dik, mahasiswa pun dia dikurangin hibah kampusnya. Sebenarnya ini tuh banyak yang menzolimi rakyat gitu loh. Tapi menarik ya, ketika kita berbicara mengenai tadi 10% dari APBN, bahwa mandatory spending kita tentang pendidikan itu kan 20% kan di Undang-Undang Dasar. Akan tetapi 20% itu dulu kita mikir, dulu ya sebelum gua benar-benar into dengan kebijakan publik, kita berpikir sederhananya, oh ya udah berarti yang namanya Kemendikbud, apalah itu ya, berarti anggarannya Kemendikbud itu 20%. Sorry Pak Dikdasmen. Iya ya, apalah maksudnya Kementerian Pendidikan itu 20% dari APBN.
Kita berpikir sederhana gitu kan. Ternyata tidak sesederhana itu Ferguson. Rupanya 20% itu dibagi-bagi. Ada yang ditaruh Kementerian Agama ya kan. Ada yang ditaruh di Kementerian apa, ada segala macam. Sehingga ternyata yang judulnya pendidikan ini ditafsirkan ulang bahwa yang intinya buat pendidikan, ya pokoknya buat pendidikan deh, bisa ditaruh di mana-mana aja. Nah ini 10% ditaruh di satu badan. Gede banget Pak. Pendidik, apa sih? 20% itu tidak ditaruh satu kementerian, bisa dibagi-bagi untuk kepentingan macam-macam. Sementara ini 10% hanya untuk satu program, ditaruh di satu badan. Artinya ini gede banget ya. Kita nggak ngomong itu cuma 10%, quote and quote, tapi kita mikirin 20% mandatory spending pendidikan aja itu dipecah-pecah. Dan kalau kita baca lagi, 30-40% itu untuk tadi operasional, yada gitu-gitunya lah. ATK ya kan ya. Beli smartboard, smartboard masih oke lah. Dan artinya kan berarti pemerintah kita punya political will yang sangat tinggi terhadap MBG. Dengan political will yang sudah tinggi ini, maka sebenarnya kita sebagai masyarakat ya, secara umum, secara luas, ini gimana nih kita menjaga kemerdekannya nih, sistem penjagaannya nih, pengawasannya nih terhadap SPPG, terhadap BGN. Karena lagi-lagi ya, sorry to say, bahkan ya tadi, kok bisa anak anggota dewan itu punya 40 dapur? Berarti kan bapaknya kagak ngawasin. Lah dia yang punya, logikanya nggak masuk dong. Kalau Jadi support dari ayahnya juga. Bahap itu jangan disebutin itu. apa? Support dari bapaknya? Tapi bisa jadi, kita nggak tahu ya. Iya justru dari itu kan. Jadi nggak mungkin Mbak. Lu punya bisnis lu yang ngawasin sendiri. Kan nggak gitu logikanya kan. Sementara kita tahu nih anggota-anggota dewan ini jangan-jangan mereka punya jatah untuk bangun dapur. Ya kan? Which is mungkin likely mereka punya dapur para anggota dewan ini. Makanya Mas Rehan punya dapur. banyak anggota dewan mungkin yang nggak benar-benar speak up tentang BGN ya. Karena mereka juga punya dapur sendiri. Nah, Mas Sultan, apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengawasi BGN? Oh, jadi ya emang banyak banget lah implikasinya ya dari MBG ini sebenarnya. Kalau misalkan dicari pakarnya pun kayaknya terlalu banyak. Nah, jadi memang untuk sementara ya buat ke BGN-nya sendiri mereka perlu restrukturisasi sendiri sih, karena harusnya yang berada di posisi mereka saat ini adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya gitu. Bayangkan aja kayak di bagian top level manajemennya semuanya isinya adalah bekas militer. Teknik SD yang tuh apa sih kompetensinya? Ya udahlah ya. Nah itu, jadi kayak seharusnya kayak dari jabatan-jabatan strategis tersebut diisi sama sipil yang justru memang bisa memberikan hasil dari apa yang mereka pelajari mungkin selama mereka menekuni keahliannya masing-masing. Kemudian juga kita pun dari masyarakat itu perlu melakukan pengawasan berlebih sih, lebih pengawasan lebih kepada BGN ini ya, karena ya tadi mereka nggak ngerti segala macam terkait dengan mungkin teknisnya dan segala macam, karena latar belakang mereka pun bukan dari sipil gitu kan, dan pasti alur komandonya juga beda selama mereka menjabat sebagai yang militer gitu. Nah itu satu poin. Kemudian untuk BGN-nya sendiri sebenarnya adalah ya mereka kalau misalkan dari top manajemennya tidak bisa dilibatkan ahlinya, berarti ya di setiap pasok itu harus ada ahli-ahli gizi gitu namanya gitu. Saya nggak setuju sama Pak Cucun gitu kalau misalkan dia bilang tidak dibutuhkan, malah diganti namanya menjadi pengawas gizi ya yang dilatih. Enggak, karena gini kasusnya ketika yang ada di saya lupa daerah di mana itu, jadi pengawas utama itu dari latar belakang farmasi dan masih menjadi seorang mahasiswa gitu. Itu pengawas dapur MBG-nya. Dan kejadian ada angka di daerah tersebut nyampai 1000 korban racunan gitu. Ya gimana? Siapa yang mau disalahkan kalau misalnya seperti ini gitu. Ya karena pelibatan dari ahli yang memang seharusnya dilibatkan tidak dilibatkan. Jadi ya sebenarnya salah dari BGN sendiri. Jadi kita sebagai mungkin pengamat dari masyarakat sipil
perlu melakukan apa ya kayak pengawasan berlebih kepada PGN ini gitu, dan kita harus tetap selalu bersuara gitu ketika ada apa ya pelencengan gitu ataupun juga terkait dengan kasus-kasus ini. Berarti forum-forum kayak gini justru penting ya kayaknya ya buat dibanyakin dan didiskusikan lagi, mendiskursuskan tentang BGN ya, karena kayaknya jujur jarang ya diskusi tentang BGN, tentang MBG ya. Cuma BGN yang nggak mau datang tuh masalahnya gitu. Ya, ya, Sebenarnya kita kan memang Ya, saya ya. diskusi berarti kayaknya semua orang yang ada di sini kayak pengen mendengarkan secara langsung pernyataan dari BGN gitu. Dari kami pun dari BMFM juga udah mengadakan diskusi publik sebenarnya. Oh gitu ya? Per tanggal 1 November 3 November kemarin. Terkait MBG spesifik. MBG. Wow. Kita mengundang Bapak Tigor selaku deputi tata kelola dari MBG. Dari BGN gitu. Datang. Kabar datang. Ya as expected aja. Tapi nggak, komunikasinya waktu itu terbuka nggak dengan Pak Tigor atau BGN-nya? Itu jadi dari departemen BEM saya gitu, itu Nah. hubungi langsung ke BGN-nya, kemudian Oke. ya Disposisi bla 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 gitu ya? ya gitu pasti diwakilin dan segala macam dari kayak sekretarisnya atau segala macam, terus kayak bilangnya ya udah dijadwalkan, oke. Sampai hari ini juga udah dijadwalkan segala macam ya, tapi terus tiba-tiba dibikin klarifikasi kalau misalkan maaf ya bapak ini sedang ada rapat dadakan. Ya. Jadi itu memang konsepnya kemarin itu ada pentahelix, jadi ya akademisi dari FKN gitu ya, tentunya kita juga mengundang guru-guru besar yang ahli dari Kesling, Gizi dan segala macam untuk memberikan pandangan mereka, sudut pandang mereka terhadap MBG ini, dan tentunya narasumber utamanya ya dari BGN-nya sendiri gitu. Nah ya cuma sayang aja dari excitement guru besar, hadirin juga pesertanya itu menurun ketika mendengar kabar kalau misalkan BGN tidak dapat mengindahkannya gitu lah, menghadiri kegiatan. Boleh dong, hasilnya dari diskusi itu waktu itu apa sih? Kasih tahu ke kita dari diskusi dengan stakeholder lah. Ya yang ada di situ lah, paling nggak yang hadir. Jadi stakeholdernya itu kan ada dari akademisi dan juga dari NGO. Jadi salah satu pandangan juga saya dapatkan dari NGO itu katanya adalah karena tadi bilang dari awal pun ini program kayak banyak banget berubahnya, dinamikanya tuh banyak banget berubah gitu dari sasaran dan segala macam gitu. Bahkan kayak sebenarnya tuh anak yang istilahnya mampu gitu di daerah-daerah tertentu kan mereka sebenarnya makan ya sih gitu. Ternyata setelah saya ngobrol berdiskusi dengan salah satu NGO yang memang terbilang vokal di MBG ini, dia bilang kalau misalkan oh iya jadi di daerah itu ada beberapa orang yang mampu itu dia bawa pulang makanannya dikasih ke mbaknya yang ada di rumah gitu. Jadi memang ngapain makan gitu bilang gitu. Apalagi dengan kasus tadi yang 16.000 ini itu pasti memunculkan stigma-stigma baru gitu, kayak trauma apa namanya, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan orang tua yang ada di daerah-daerah ini cukup trauma gitu dengan pemberian MBG dari pemerintah gitu. Nah, kalau misalkan dari akademisi sendiri mereka menekankan kalau misalkan ya karena ini adalah proses distribusinya panjang juga ya, maksudnya kayak diagram alirnya kan banyak banget ini dari proses dari pembuatan sampai distribusi itu kan banyak banget tuh perintilannya ya. Nah untuk critical control point-nya sendiri pun ya berkutat dengan dua katanya, itu ya waktu dan suhu gitu. Nah apalagi yang tadi juga didiskusikan posisi dapur ini tuh enggak seperti yang ada di Amerika yang ada lekatnya di kantin sekolah. Jadi jaraknya ya bisa 10 kilo, bisa berapa puluh kilo lagi gitu dari apa namanya dari dapur. Tapi kan kalau berdasarkan aturan 5 kilo, ada tuh yang di atas 5 kilo realitanya. Ada ya? Yang kalau misalkan di daerah-daerah yang apa namanya terpojok tadi kita juga ini informasinya ke sana sebenarnya gitu. Ada aja gitu. Iya. Dan kalau misalkan ditanya harusnya kayak gimana ya harus ngangkatin 0. Iya, Boleh. nggak boleh. Dan nggak boleh dengan lantang membicarakan tingkat keberhasilan dibanding dengan keragaman yang cuma mungkin dianggap sekian persen itu tadi.